Nah, pernyataan saya begini, tidak semua orang yang melayani Tuhan itu cinta Tuhan. Nah, tadi kan, kalau kita berpikir, oh dia melayani Tuhan, kalau hari Minggu itu nggak bisa diganggu waktunya. Kenapa dia melayani Tuhan? Kesan kita apa? Dia cinta Tuhan. Tidak semua orang yang melayani Tuhan itu cinta Tuhan. Nah, ini yang saya mau bahasnya di sini. Tidak semua orang yang mengasihi Tuhan punya roh takut akan Tuhan. Tadi firmannya balikin yang satunya. Kan saudara mau bahagia kan? Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka segala perintahnya. Tidak semua orang yang melayani Tuhan itu cinta Tuhan. Tidak semua orang yang cinta Tuhan itu punya roh takut akan Tuhan yang benar. Kenapa saya bisa cerita ini? Karena ada kesaksiannya seorang hamba Tuhan yang luar biasa, ya. Udah ditampilin. Evan. Jim Bakker ini pendeta yang dahsyat luar biasa. Dia menganut aliran teologi kemakmuran. Secara finansial, keuangan, itu dia diberkati dengan dahsyat luar biasa. Waduh, taunya kaya raya, melimpah dengan harta. Saudara tahu, dia pendeta, boleh dikatakan pendeta di televisi gitu ya, jadi menjangkau banyak orang. Dia punya stasiun televisi atau apa gitu ya. Ini luar biasa. Akhirnya dia mengarang buku ini ya, I Was Wrong. Ternyata saya salah gitu. Dia melayani Tuhan, berarti dia mengasihi Tuhan dong. Kurang lebih kan tadi gambarannya gitu. Sudah tahu, dia jatuh dalam dosa berzina dengan sekretarisnya selama 8 tahun. Jadi dia melayani sambil berbuat dosa dengan sekretarisnya. Mungkin bisa kayak saya gitu ya, melakukan dosa. Sekretarisnya ada di sini. Haleluya, puji Tuhan. Dia juga teriak, amin gitu. Saudara bayangkan. 8 tahun tersimpan rapi, dan akhirnya dia tersandung oleh kasus keuangan. Akhirnya dia divonis oleh pengadilan di Amerika, itu dia dijatuhi hukuman 45 tahun. Bayangkan. Nah, dia nulis buku ini di penjara. Dia salah. Ini bukunya ya. Sekarang sih udah tua. Nah, satu hari dia dikunjungi oleh rekan pelayan. Ya, dia didatangin. Dia nanya begini, Jim, kamu melayani Tuhan dan Tuhan pakai engkau luar biasa sampai menjangkau dunia. Karena lewat siaran langsung atau apa gitu ya. Terus kamu berzina dengan sekretaris kamu selama 8 tahun. Kamu bisa menikmati pelayanan. Dia tanya, si temennya Jim Bakker ini nanya, Jim, sebenarnya kamu itu cinta nggak sih sama Tuhan? Sudah tahu apa yang dijawab? Saya cinta. I love Jesus. I do love Jesus. Saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Loh, kok bisa mengasihi Tuhan? Ya tadi ya, jatuh dalam dosa. But, dia bilang, tetapi, jadi gini, saya cinta Tuhan, saya sangat mengasihi Yesus, tetapi saya tidak punya roh takut akan Tuhan. Ini yang membuat dia jadi jatuh. Nah, ternyata takut akan Tuhan tadi ya, di Mazmur 112 ditampilin, ditahan di sana, di sini. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ternyata takut akan Tuhan itu ada 2. Ya. Sebelum saya membahas yang takut akan Tuhan begini. Bahagia cara Tuhan adalah takut akan Tuhan. Tapi bahagia cara dunia adalah punyalah uang yang banyak. Setuju nggak? Caranya Tuhan, bahagia cara Tuhan adalah takutlah akan Tuhan. Bahagia cara dunia adalah punyalah uang. Makanya lu cari uang. Biarlah mau tidur jam 2 pagi, jam 6 bangun lagi, kerja lagi. Yang penting punya uang. Salah nggak menurut saudara? Tapi bahagia cara Tuhan adalah punyalah roh takut akan Tuhan. Uang itu hanya akibat ketika engkau mempunyai roh takut akan Tuhan. Langsung ayat 3-nya. 3, ayo cepat. Tuh. Tuhan tuh tahu lu butuh ini. Jangan dibalik. Sudah anggap ini. Ya. Nah, tadi Jim Bakker itu ditanya, lu itu cinta nggak sih sama Tuhan? Kok lu bisa sampai jatuh dalam dosa ketika melayani? Dan Tuhan pakai engkau dengan dahsyat luar biasa. Saya sangat cinta Tuhan. Tuhan Yesus itu saya sangat cinta. Tapi saya tidak punya roh takut akan Tuhan. Nah ini. Takut akan Tuhan itu ada 2 jenis. Saya nangkepnya begini.
Saudara ada di mana ya? Sambil teropong nih. Takut akan Tuhan seperti saudara melihat ular. Takut yang seperti itukah? Takut lihat monster? Kalau saudara dulu sebelum mengenal Tuhan, saudara kan sering pergi ke kuil, ke kelenteng gitu ya. Dulu waktu saya wisata, kita berkunjung ke gitu ya. Pura apa? Si tour guide-nya udah pesen-pesen nih. Nanti kalau masuk ruangan yang maha kudus, suci itu ya, tolong jaga perkataan. Ada kesaksian nih, gara-gara ngomongnya sembarangan, pulang-pulang mulutnya bengkok. Nah, saudara takut tuh. Jaga sikap. Tuhan nggak mau saudara punya roh takut akan Tuhan seperti itu. Yang kalau pacaran yang biasa mesra-mesra, gandeng-gandeng tangan gitu, pelok-pelokan, tolong nanti masuk kuil, jaga kesopanan ya. Yang pakaiannya sedikit agak itu, tolong dirapiin lah. Biasa di luar kan disuka sewa selendang gitu ya. Jadi kalau yang masih bandel, gandeng-gandengan tangan, yang pacaran ya, pokoknya kamu keluar dari kuil ini, kamu nggak taat, kamu langsung putus. Takut tuh semua. Kalau dideketin, sana. Jadi yang kekasihnya di sana, yang perempuan di sana, yang pria di sini. Tuhan nggak mau saudara punya roh takut yang seperti itu. Wah, itu dewanya bengis loh. Salah ngomong aja loh. Batuk kekencengan, haji kekencengan lu. Waduh, bengkok lu mulut lu. Waduh, saudara bisa bayangkan kalau saudara punya Tuhan seperti itu, ibaratnya dewa yang bengis. Apa saudara punya damai sejahtera? Nah, selama ini saudara punya roh takut akan Tuhan seperti itu enggak? Waduh, gua hari Minggu enggak ke gereja nih. Waduh, gua takut besok terjadi ini, terjadi itu. Ada yang punya seperti itu? Takut yang seperti itu? Hah? Kalau di gereja yang sana ya. Kalau sini sih nggak pernah bahas. Lu kalau nggak kembalikan perpuluhan, waduh, hati-hati lo, bangkrut lo. Waduh, Tuhan seperti apa? Preman di pasar mengutin upeti. Lu belum bayar sih, bangkrut lo. Dibikin rugi, belalang pelahap. Kan ada yang seperti itu kan? Saudara kalau takutnya Tuhan itu seperti itu, Tuhan nggak senang. Tuhan nggak mau. Dia mau, ya gini ya, tadi ya, takut yang seperti lihat ular dan monster. Karena kalau saudara punya takut akan Tuhan seperti yang tadi, terus saudara datang ke gereja dengar firman bahwa Tuhan itu kasih, Tuhan itu panjang sabar, punya takut yang, wah nanti saya bagaimana nih ngalami ini. Tuhan itu kasih, tidak mungkin dia bisa menghukum anaknya, maka saudara akan berani melakukan hal-hal yang menyimpang. Percaya nggak? Bapak gue tuh bapak yang baik. Kata siapa? Kata pendeta Julius tuh. Dia bapak yang rindu memberkati anak-anaknya. Dia rindu anak-anaknya bahagia. Saya yakin saudara pasti berani. Kalau saudara punya roh takut yang seperti itu. Ya, seperti tadi Jim Bakker. Dia tahu bapaknya seperti apa. Nggak mungkin salah dikit diserpet, dikurung, seminggu nggak makan, nggak mungkin, nah, gitu ya. Nah, Tuhan maunya saudara punya takut, ada rasa hormat dan segan, karena saudara cinta, mengasihi Tuhan. Jadi takut model kedua adalah takut Tuhan sedih, takut Tuhan kecewa. Ini ada rasa hormat sama Tuhan. Saudara pernah ngalamin seperti itu? Saya, ya itu bicara waktu muda, saya jatuh dalam dosa, dan saya tahu Tuhan itu sedih, kecewa. Yang timbul dalam hati apa? Menyesal. Menyesal, dan saya bisa nangis. Makanya lagu pertobatan saya tuh lagunya ini. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia tahu. Saudara nangkep ini? Jadi saudara harus punya roh takut akan Tuhan, ada rasa hormat dan segan. Karena saudara cinta, mengasihi. Jadi saudara takut, kenapa? Takut Tuhan sedih, takut Tuhan kecewa. Maka ketika engkau menyimpang aja dari jalan Tuhan, saudara yang ada dalam hatimu menyesal. Oke? Nah sekarang saudara udah tahu ya, bahagia cara Tuhan adalah punya roh takut akan Tuhan. Bahagia cara dunia, punyalah banyak uang.